Kita diminta untuk mengenang Imam Husain. Kenapa? Karena ini ya li tharatil Husain, supaya pengorbanan kira-kira 18 orang keluarga Nabi dan 54 pencintanya tidak gugur sia-sia begitu saja. Imam Husain bersama keluarga dan sahabat itu adalah merupakan cita-cita para nabi semuanya. Sehingga diriwayatkan bahwa barang siapa ingin disalami oleh seluruh para malaikat, barang siapa ingin man ahabba an yusafihahu jami'ul malaikah wa man ahabba man arada an yusafihahu jami'ul anbiya wal mursalin, barang siapa ingin disalami oleh seluruh malaikat, oleh seluruh nabi, oleh seluruh rasul, maka hendaklah ziarah faliyazur Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib salawat. Mengapa sampai setinggi ini? Mengapa? Karena malaikat jelas adalah makhluk Allah yang tidak pernah maksiat. Yaf'aluna ma yu'marun, la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah maksiat, tidak pernah menentang, nurut tunduk apa yang Allah perintahkan. Para nabi maksumin, para rasul maksumin, para imam juga demikian alaihimussalam, semuanya, semua cita-citanya satu, hanya ingin melihat bagaimana ini perintah Allah, titah langit, firman suci diamalkan oleh manusia. Dan 50 tahun setelah wafat Nabi, Imam Husain tampil. Hanya 50 tahun. Kondisi sudah sedemikian rupa. Birokrat waktu itu, eksekutif waktu itu, kerajaan waktu itu sudah sangat buruk keadaannya. Ulama dipenjara, tafsir diselewengkan, baitul mal dirampok dan dikorup. Orang baik nyingkir ke masjid, pojok-pojok masjid. Maka dalam kondisi seperti itu harus tampil ahammus syakhsiyah, pribadi paling agung, pribadi paling mulia, pribadi paling terhormat. Tidak boleh ngumpet, tidak boleh diam, harus tampil. Keadaan sudah sangat buruk, saluran kemanusiaan mampet. Tafsir-tafsir Al-Quran suci yang benar mampet. Nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, penghargaan kepada orang tua, pemahaman tentang kitab suci, dan seluruh nilai-nilai yang tinggi mampet. Maka harus ada air besar yang menyiramnya sehingga akhirnya jalan itu saluran. Dalam kondisi seperti ini, di mana banyak orang baik jadi diam, di mana banyak orang baik pergi ke zawaya al-masajid, di mana banyak di antara orang-orang cerdas melacurkan diri kepada kerajaan waktu itu, maka dalam kondisi seperti ini semua harus berbicara, terutama pribadi paling baik. Dan pribadi paling baik waktu itu, ahammu syakhsiyah fi dzalika zaman, pribadi paling agung adalah khamisu ahlul kisah, ahlul kisah yang kelima, yang sering dinyanyikan, dilantunkan di masjid-masjid di tanah Jawa maupun di luar Jawa. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada
wa ibnahuma wa Fatimah. Maka meninggal sudah Nabi junjungan alam. Beberapa bulan kemudian Sayyidah Az-Zahra, 30 tahun setelah wafat Nabi, Imam Ali dibunuh di masjid. Orang agung ini. 40 tahun setelah wafatnya Nabi, Imam Hasan dibunuh dengan racun. Dan satu-satunya orang waktu itu dari ahlul kisah hanyalah Imam Husain. Dan setelah peringatan berkali-kali, bimbingan berkali-kali, nasihat berkali-kali, bukan hanya tidak didengar, maka malah makin menjadi-jadi. Maka akhirnya pada bulan menjelang Ramadan tahun 60 Hijriah, 50 tahun setelah wafat Kanjeng Nabi, Imam Husain ziarah kepada makam kakeknya Rasulullah, menangis, mengadu kondisi yang ada. Kondisi, ya Allah, kondisi yang ada, menangis. Kemudian mengumpulkan keluarga, kemudian berangkat ke Mekah. Di Mekah, dari Madinah ke Mekah kira-kira 400 km. Lalu tinggal 3 bulan 4 bulan di Mekah, mengkondisikan, memberitahu, menyadarkan, kemudian berangkat ke Karbala, lebih kurang 1400 kilo. Jadi total perjalanan hampir 2000 km. Dari Madinah ke Mekah kira-kira 1 minggu, atau kalau pakai sembunyi-sembunyi menghindari musuh itu kira-kira 9 hari 10 hari. Dari Mekah ke Karbala 24 hari. Jadi total perjalanan itu kira-kira sebulan. Setelah transit di Mekah lebih kurang 3 bulan. Ini perjuangan Imam Husain. Para malaikat menangis, para nabi mengharap. Karena itu cita-cita Imam Husain tidak boleh mati. Cita-cita Imam Husain tidak boleh ikut terkubur bersama di kuburnya Imam Husain alaihissalam. Cita-cita Imam Husain tidak boleh menguap begitu saja bagaikan uap. Maka gaung ya li tharatil Husain tidak boleh mati. Labbaika ya Rasulullah. Kurang gagah. Labbaika ya Rasulullah. Semuanya angkat tangan. Labbaika ya Rasulullah. Lebih keras. Labbaika ya Rasulullah. Labbaika ya Husain. Gunting pita Islam Rasulullah yang lakukan. Peresmian Islam Rasulullah yang lakukan. Tapi menjaganya, melestarikannya agar tidak menyimpang seperti Taurat Nabi Musa yang diperlakukan sewenang-wenang oleh umatnya, sebagian umatnya, agar tidak menyimpang seperti kelakuan sebagian umat Nabi Isa kepada Tauratnya, Taurat Nabi Isa, kepada Injil Nabi Isa. Maka ini Al-Quran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada upaya-upaya untuk mempetieskan, untuk menyingkirkan, untuk merubah-rubah, untuk mengutak-atik. Maka tampillah Sayyidu Syababi Ahlil Jannah